Film dimulai dengan memperlihatkan wilayah di Hong Kong bernama Kowloon yang menjadi medan perang bagi para gangster. Saat itu Hong Kong mengalami sebuah kritis karena dampak dari penjajahan Inggris sehingga masing-masing geng berusaha untuk menjadi penguasa agar tidak tertindas di Kowloon. Lalu pada suatu hari ada seorang bos gangster yang bernama Long yang kemudian datang bersama aliansinya untuk mengalahkan geng penguasa pada saat itu. 30 tahun kemudian, Hong Kong menjadi tempat yang maju. Meskipun masih dalam masa penjajahan, kemudian kita diperkenalkan dengan seorang bos gangster yang dikenal dengan nama Mr. Big. Dia merupakan salah satu aliansi dari Mr. Long yang kini berkuasa. Selain itu, dia juga memiliki sebuah bisnis klub malam dan juga tarung jalanan sebagai sumber daripada uangnya. Di mana di dalam arena pertarungan ada seorang pemuda botak yang bernama Chan yang sudah bertarung mati-matian demi bisa makan. Setelah memenangkan pertarungan, dia dipanggil Mr. Big karena terkesima dengan silatnya. Bahkan dia juga ditawari untuk bergabung untuk jadi anggota gengnya. Tetapi Chan menolak itu semua karena yang dia inginkan untuk saat ini hanyalah identitas resmi agar dirinya bisa hidup tenang di Hong Kong. Mendengar hal itu, tangan kanan Mr. Big yang bernama Ching berjanji akan membuatkannya identitas asli agar dia mau bekerja untuk bosnya. Namun setelah bekerja mati-matian, Chan sama sekali tidak mendapatkan upah yang sesuai daripada Mr. Big, dan juga Mr. Big telah menipunya dengan memberikan identitas palsu. Maka karena merasa sudah dipermainkan, Chan pun mencuri sekantong uang dari situ dan lari sejauh mungkin. Sialnya, Ching dan anak buahnya berhasil mengejar Chan walaupun dia sudah berada di dalam bus. Mau tidak mau dia langsung mengerahkan seluruh skillnya untuk meratakan mereka semua. Karena sudah terpojokkan, Chan melarikan diri lagi, tapi kali ini dia masuk di wilayah kota bertembok yang merupakan wilayah kekuasaan dari Mr. Long. Melihat itu, Ching berhenti mengejar sebab gengnya sudah bersepakat untuk tidak masuk ke wilayah tersebut tanpa izin meskipun Mr. Big adalah aliansi daripada Mr. Long. Di sana, tangan kanan Mr. Long yang bernama Xin menyuruh Ching pergi. Kemudian dia dan anak buahnya berpatroli untuk menangkap Chan. Di sisi lain, Chan terlihat sangat kesal karena kantong yang dia curi merupakan bubuk mabuk, bukanlah uang. Lalu tidak jauh darinya adalah seorang pecandu yang sedang teler. Dan tanpa basa-basi, dia pun menanyakan kepada penjaga tersebut di mana tempat jual beli tepung mabuk. Setelah mendapatkan infonya, Chan langsung bergegas ke tempat tersebut untuk menjual tepung mabuknya. Tapi bukannya dilayan dengan baik para pengedar, malah dia dikeroyoknya. Tidak berhenti di situ, dia juga tiba-tiba diserang oleh Xin yang diperintahkan untuk menangkapnya. Sayangnya, sekuat apapun usahanya, Xin jauh lebih kuat daripada Chan. Terlebih lagi, Xin memanggil anak buahnya untuk menangkapnya. Sontak, Chan pun kabur dan tidak sengaja masuk ke sebuah tempat potong rambut, di mana dia langsung menyandera seorang tukang cukur yang terlihat biasa saja. Namun tanpa dia tahu, tukang tersebut adalah Mr. Long. Setelah mengajarnya, Mr. Long menyuruhnya pergi dari sana. Tapi saat dia ingin pergi, tubuhnya semakin lemah karena lukanya cukup parah. Beruntung ada warga yang berhati memberinya makan dan minuman. Maka tidak berselang lama, dia kembali berjalan dan melompat satu rusun ke rusun lainnya. Namun dia lagi-lagi terjatuh dan secara kebetulan dia jatuh di dekat tempat potong rambut Mr. Long. Melihat itu, Mr. Long pun merasa kasihan dan memutuskan untuk menolongnya. Tapi dengan syarat, Chan harus menyerahkan tepung mabuknya. Kemudian Mr. Long mengembalikan tepung mabuknya itu semua kepada Mr. Big. Sontak Mr. Big terkejut karena tiba-tiba Mr. Long ada di kamarnya. Di sini dia hampir mengambil golok untuk menebasnya, tapi ternyata Mr. Long hanya ingin mengembalikan tepung mabuknya. Di lain sisi, Chan sedang dirawat oleh anggota-anggota gangster bertopeng bernama Jim. Meskipun terlihat sangar karena topeng dan bekas luka di tubuhnya, namun dia sebenarnya baik dan menguasai ilmu kedokteran. Karena itu, dia sering diminta untuk merawat orang-orang yang terluka seperti Chan. Dan tidak berselang lama, Xin muncul dan langsung menyetorkan sebuah kontrak yang intinya Chan harus mencari uang untuk membayar kebaikan Mr. Long. Nah, sejak itu dia bekerja serabutan di kota bertembok dan dia melakukan apapun asalkan bisa menghasilkan uang. Hari demi hari berlalu. Kini Chan sudah terlihat layaknya warga lokal. Di sisi lain, Mr. Long kagum dengan kerja kerasnya yang luar biasa. Oleh karena itu, dia mentraktirnya sambil bincang-bincang berduaan. Sembari menyantap mie-nya, Chan bercerita kalau dia adalah yatim piatu dan berasal dari Cina daratan.
Lalu saat dewasa dia pergi ke Hong Kong untuk menemukan identitas masa lalunya. Karena menurut orang-orang, orang tuanya berasal dari Hong Kong dan dia juga dilahirkan di sana. Jadi itu alasan kenapa dia ingin menghasilkan banyak uang dan membeli identitas asli. Dan dengan begitu dia bisa hidup di negara kedua orang tuanya dengan tenang. Karena prihatin dengan kehidupan Chan, Mr. Long akhirnya memberikan tempat tinggal yang layak untuknya tanpa perlu membayar sewa sepeser pun. Dan sejak hari itu, Chan semakin nyaman hidup di sana serta mulai dekat dengan para warga. Suatu hari, Chan melihat anak kecil bernama Ling Ling yang berada di sebuah tempat remang-remang. Rupanya anak itu sedang menunggu ibunya yang bekerja sebagai wanita simpanan. Tapi entah kenapa ibunya selalu mendapatkan pelanggan yang kasar dan sering menyiksanya. Hingga pada suatu hari Ling Ling melihat ibunya tewas dengan sangat tragis. Karena merasa iba, Chan langsung membawa jasad ibunya Ling Ling hampir membusuk di atas rusun kota-kota. Di sisi lain, Mr. Long berterima kasih kepada Chan yang sudah berbaik hati kepada Ling Ling. Dia menyuruh Jim untuk mengautopsi dan mencari penyebab hilang nyawanya ibunya Ling Ling. Dan menurut Jim, wanita itu tewas setelah disiksa dan didorong dari rusun yang lebih tinggi. Saat itu Ling Ling langsung menangis histeris. Keesokan harinya, Chan memutuskan untuk membalaskan dendam Ling Ling dengan menghajar pembunuhnya, dan agar tidak ketahuan dia pun menutupi wajahnya dengan handuk dan juga permen topeng yang menutupi kedua matanya. Namun saat sedang hendak menghajar si pembunuh, dia melihat Sin dan Jim dan juga satu orang lainnya juga berada di sana untuk menghajar si pembunuh, dan secara kebetulan mereka sama-sama menggunakan topeng. Maka tanpa membuang waktu lagi, mereka bertiga pun langsung beraksi. Setelah puas menyiksa pembunuh itu, Chan berkenalan dengan teman Sin yang ikut dalam pengorokan tadi. Dia adalah warga lokal yang bernama Siu. Dan selama ini dia bersama dengan Sin dan juga Jim dan sering membalaskan dendam orang-orang lemah dengan menggunakan topeng. Sejak itu mereka berkenalan dan mereka semakin akrab dan sering main spot bersama. Tidak hanya itu, Chan kini dianggap anak sendiri oleh Mr. Long karena selama ini dia adalah orang yang sudah berkontribusi banyak bagi kehidupan warga lokal di sana. Beberapa hari kemudian, Chan melihat sebuah berita di TV yang menyiarkan bahwa pemerintah Inggris berniat menyerahkan Hong Kong kepada Cina daratan. Namun ada sebuah masalah di mana pemerintah Inggris tidak bisa mengatur para gangster di kota Kowloon sehingga perpindahan negara ini mungkin akan berlangsung cukup lama. Dan pihak Mr. Long sedang mengecek kesehatannya di rumah Jim. Di sini Jim menemukan tumor di jantungnya dan jika tidak segera dioperasi, usia Mr. Long tidak akan lama lagi. Meskipun begitu, Mr. Long belum yakin untuk melakukan operasi dan juga selain itu dia juga meminta Jim untuk merahasiakan penyakitnya daripada orang lain. Malamnya, Mr. Long mengunjungi rumah Kam. Dia merupakan penguasa seluruh geng yang ada di Kowloon. Dan di sini, Mr. Long ingin menyetorkan uang bulanan hasil dari bisnisnya di kota bertembok. Sebelum dia pergi, dia meminta agar ketua Kam mengikhlaskan kejadian 30 tahun yang lalu, di mana saat itu Kam beserta keluarganya dibantai oleh seorang pembunuh kejam yang pernah menjadi algojo untuk geng musuh. Pembunuhan saat itu tidak hanya membunuh keluarga Kam, tetapi juga semua orang yang berhubungan dengannya, termasuk keluarga Mr. Long dan juga keluarga Mr. Big. Sayangnya pembunuh itu telah tewas dan mereka tidak sempat membalas dendam. Namun ketua Kam mendengar kabar bahwa si pembunuh memiliki anak laki-laki yang masih hidup dan dia bertekad untuk mencari dan menghabisi anak tersebut. Sepulangnya dari rumah bos Kam, Long didatangi oleh Chan yang minta izin untuk tinggal di kota tembok selama mungkin, karena sejak ini kota ini menjadi tempat keternyaman bagi dia. Mendengar hal itu, Mr. Long pun mengizinkannya, tetapi cepat atau lambat tempat ini akan segera digusur pemerintah. Menurut Mr. Long, Chan merasa nyaman bukan karena tempatnya, melainkan karena orang-orang di dalamnya. Setelah berbincang-bincang cukup lama, dia mengajak Chan untuk belajar cukur rambut, siapa tahu dia bisa menjadi penerusnya saat dia meninggal nanti. Beberapa hari kemudian, Chan dan teman-temannya merayakan hari Imlek di sebuah kuil. Di sana dia melihat ada banyak tembok yang sudah rusak. Sin pun menjelaskan kalau kata bertembok sebenarnya asal adalah sebuah benteng. Dan 50 tahun yang lalu terjadi perang antar geng yang sangat besar. 50 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu ketua Kam dan Mr. Long dan juga Mr. Big dan juga aliansi lainnya harus melawan penguasa bernama Loi Zindong. Namun dia selalu dikalahkan.
karena memiliki seorang algojo bernama Shenzhen yang dikenal sebagai raja pembunuh pada saat itu. Kembali ke masa sekarang. Saat ini Shin mengajak Chan dan yang lain untuk menemui ketua KAM yang hadir di acara tersebut. Selain ketua KAM, di sana juga ada Uncle Tiger, bos gangster bermata satu yang merupakan anggota aliansi. Selain itu, dia adalah kakak tertua Sio. Di sini ketua KAM kembali membahas tentang rencananya untuk menghabisi anak Shenzhen. Namun, seketika Mr. Long teringat dengan kenangan lamanya. Tidak disangka-sangka, ternyata dia dan Shenzhen pernah bersahabat, tapi sayangnya semua itu rusak gara-gara perang antar geng. Dan mau tidak mau, Mr. Long terpaksa berperang melawan sahabatnya sendiri. Saat itu mereka berdua saling adu skill di dalam kuil. Namun karena sama-sama ahli dalam bela diri, pertarungan mereka berlangsung sangat lama. Hingga akhirnya mereka bersepakat untuk berhenti. Setelah Shenzhen memberi usul untuk bertarung dengan mata tertutup, lalu dia meminta Mr. Long untuk berjanji bahwa jika dia mati, maka Mr. Long harus menjaga istri dan bayinya. Namun, naasnya Mr. Long berhasil membunuhnya dalam pertarungan tersebut. Meskipun berat, Mr. Long harus menerima fakta bahwa dirinya telah membunuh sahabatnya sendiri. Kembali ke masa kini, Mr. Long mendapat kabar mengunjungi dari Uncle Tiger dan Siu bahwa Chan adalah anak kandung Shenzhen. Mendengar hal itu, dia pun hanya bisa terdiam. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Mr. Big dan Ching yang menemui ketua KAM di sebuah restoran. Di sana dia membujuk bos besar itu untuk menyerahkan seluruh tanah di kota bertembok kepadanya. Karena menurutnya Mr. Long tidak layak menjadi penguasa di sana. Awalnya ketua KAM marah karena Mr. Big ingin menyingkirkan Mr. Long yang merupakan saudara terbaiknya. Namun setelah itu Mr. Big memperlihatkan sebuah bukti bahwa Mr. Long dan anteknya telah melindungi anak Shenzhen, atau dengan kata lain, dia menuduhnya sebagai pengkhianat aliansi. Dan seketika bos besar pun sangat murka. Di sisi lain, Mr. Long menyuruh Shin, Siu, dan Jim untuk membawa pergi Chan ke tempat yang aman. Sebab jika tidak, maka ketua KAM pasti akan membunuhnya. Akan tetapi, Chan tidak mau pergi karena dia sudah menganggap Mr. Long sebagai ayahnya sendiri. Bahkan setelah tahu kalau dia adalah orang yang membunuh ayahnya, Chan tetap menghormatinya. Lagi pula dia tak pernah bangga memiliki ayah yang dikenal sebagai seorang pembunuh bengis seperti Shenzhen. Meskipun demikian, Mr. Long tetap menyuruhnya pergi sejauh mungkin. Sialnya, mereka malah berpawasan dengan ketua KAM dan Uncle Tiger. Dan di sini situasi pun menjadi semakin menegangkan. Sedangkan Chan yang sudah muak pun langsung membabi buta saat itu juga. Tidak disangka-sangka, dia mampu mengalahkan pasukan Uncle Tiger hanya dengan tangan kosong, dan melihat itu ketua KAM pun akhirnya turun tangan. Pada awalnya, Chan kewalahan menghadapi skill kungfu dari Tuan KAM, tapi dengan kecerdikannya, dia mampu membalikkan keadaan. Ya, setelah menumbangkan ketua KAM, Chan mengambil sebilah pisau untuk membunuh bos besar tersebut. Namun, Mr. Long melarangnya dan menyuruhnya pergi sejauh mungkin. Mendengar hal itu, ketua KAM pun marah besar. Beruntung Jim dan yang lain mampu menyelamatkan Chan dari kematian. Mr. Long kemudian memohon agar ketua KAM mau memaafkan Chan. Lagi pula pemuda ini tidak memiliki dosa apa-apa. Tanpa mendengarkan permohonannya, ketua KAM dan Uncle Tiger meninggalkan Mr. Long dengan perasaan yang masih penuh dendam kepada Chan. Setelah kekalahan tersebut, ketua KAM mendatangi markas Mr. Big untuk mengajaknya bekerja sama, yang intinya dia akan memberikan seluruh wilayah kekuasaan Mr. Long asalkan Mr. Big bisa membunuh Chan. Tempat lain, Jim sedang mengobati luka tusuk di tubuh Chan, dan Mr. Long memintanya untuk segera menyembuhkan Chan dan membawanya ke tempat yang aman. Waktu yang bersamaan, dia tiba-tiba batuk berdarah. Melihat itu, Jin pun memintanya untuk segera melakukan operasi. Namun Mr. Long ingin memastikan keselamatan Chan terlebih dahulu. Tidak berselang lama, Mr. Big dan Ching membawa ratusan gangster untuk menggeruduk Mr. Long dan juga Chan. Bersama dengan itu juga, Jim meminta izin kepada Uncle Tiger untuk membantu Mr. Long.
karena selama ini dia telah banyak dibantu oleh mereka. Jadi ini adalah saatnya untuk balas budi kepada Mr. Long. Kata berpikir panjang, Uncle Tiger pun langsung mengizinkannya. Sampainya di kota bertembok, Ching dan para anak buahnya langsung menggeledah toko dan rumah warga untuk mencari keberadaan mereka berdua. Dan tidak tinggal diam, Mr. Long dan Sin pun menghadang para gangster tersebut dan mengusirnya dari sana. Tetapi Ching mengatakan kalau wilayah tersebut sudah menjadi milik Mr. Big. Mendengar kabar itu, Mr. Long langsung menemui Mr. Big yang kini sedang berada di tempat cukurnya. Di sana Mr. Big mengatakan bahwa dia akan mengizinkan Mr. Long tinggal di sana sebagai tukang cukur. Namun, kota itu akan dibangun ulang menjadi tempat hiburan. Di saat Mr. Long sedang bernegosiasi, Jim diam-diam membawa Chan melarikan diri. Tapi sialnya, dia malah terkepung oleh anak buah Mr. Big. Jadi mau tidak mau, dia pun harus menghadapi mereka semua sendirian. Tidak lama kemudian, Ching dan para anggota lainnya mendengar pertarungan itu. Spontan, mereka pun langsung menyusul ke tempat kejadian. Mr. Long yang khawatir pun berusaha menahan Ching, tapi sialnya Mr. Big menghalanginya dan menantangnya untuk berduel. Di lain pihak, para warga membantu Jim dan Sin untuk menghalangi Ching dan para anak buahnya, tapi anehnya Ching terlihat kebal dan tidak mempan ditusuk oleh pisau. Sementara itu, Jim berhasil sampai ke lantai bawah, namun sayang sekali Mr. Big sudah menunggunya di sana. Selain Mr. Big, Ching juga berhasil sampai ke lantai bawah untuk menangkap Chan. Di sana, Ching dan Jim bahu-membahu untuk melawan Ching kebal tersebut. Lalu di tengah pertarungan, Sui berlari sambil membawa golok dan langsung menyerang Ching. Secara perlahan, anak buah Mr. Long mulai tumbang satu persatu karena Mr. Big dan Ching terlalu kuat. Tidak tinggal dia, Mr. Long yang sudah tumbang pun kembali bangkit dan mengamuk sejadi-jadinya. Tapi dengan tubuh yang berpenyakitan tersebut, dia tidak sanggup melawan serangan musuh. Saat nyawanya sudah di ujung tanduk, dia menutup rolling door lalu menyuruh Sin dan yang lain pergi membawa Chan. Sedangkan dirinya akan mengorbankan dengan menahan serangan Ching, dan mendengar hal itu anak buahnya pun menangis dan berusaha membantunya. Tetapi malaikat maut datang lebih cepat. Meskipun dalam keadaan bersedih, Sin, Jim, dan Siu tetap melaksanakan perintah terakhir dari Mr. Long. Kemudian mereka bertiga membawa tubuh Chan ke tempat umum agar ada orang yang memanggilkan mereka ambulans, dan setelah itu mereka kembali membrutal melawan Ching dan pasukannya. Keesokan harinya, Chan terlihat sedang dirawat di rumah sakit dengan kondisi tangan diborgol karena dianggap sebagai imigran gelap. Sementara itu, Mr. Big dan Ching sedang memaksa ketua KAM untuk segera menyerahkan semua wilayah Mr. Long. Hanya saja di sini mereka semakin lonjak dan meminta tanah di wilayah lain juga. Tentu saja ketua KAM tidak akan memberikannya secara cuma-cuma, apalagi Mr. Big gagal membunuh Chan. Karena permintaannya ditolak, bos gak bersyukur ini pun menyuruh Ching untuk menghajar ketua KAM. Dia lalu menyuruh Ching untuk memimpin pasukan untuk melakukan penggusuran karena sebagian besar tempat itu akan dijadikan tempat hiburan. Malam harinya, Mr. Big mendadak muntah darah di kamarnya, dan di sini dia merasa telah diracuni oleh seseorang. Kemudian dia mendengar suara aneh daripada luar kamarnya, pun kembali keluar sambil membawa golok, namun tiba-tiba, ya, tidak disangka-sangka ternyata orang yang membunuh Mr. Big adalah Ching, tangan kanannya sendiri. Sejak kematian bosnya, dia pun langsung mengambil alih seluruh kekuasaannya, bahkan dia menjadikan wilayah bekas Mr. Long sebagai tempat produksi tepung mabuk. Di lain pihak, Chan terlihat sudah pulih dan kini sedang berada di camp penampungan imigran gelap, dan sebentar lagi dia akan dideportasi dari Hong Kong. Tapi untungnya petugas berhasil menemukan sebuah berkas yang menunjukkan bahwa Chan lahir di Hong Kong. Dengan begitu dia bisa mengajukan kartu identitas asli dan hidup sebagai warga biasa. Keesokan harinya, dia nekat mendatangi Uncle Tiger untuk menanyakan keberadaan Siu dan yang lain. Uncle Tiger pun mengatakan kalau mereka sudah tewas dalam pertempuran. Namun, Chan tidak percaya dengan perkataannya karena dia sangat yakin mereka pasti sedang bersembunyi di suatu tempat. Dia lalu meyakinkan bos gangster tersebut untuk memberitahu tempat persembunyiannya mereka. Setelah itu, dia berjanji akan berpihak sepenuhnya kepada Uncle Tiger.
Rupanya ketiga sahabat itu tinggal di sebuah rumah apung yang jauh dari pusat kota. Di sana mereka hidup dalam keadaan penuh luka, bekas pertempuran terakhir. Melihat keadaan mereka yang mengenaskan, Chan pun mengurungkan niatnya untuk meminta bantuan. Ia lebih memilih untuk bermain kartu sampai larut malam, lalu pergi saat mereka sudah tidur. Tidak terasa, 6 bulan kemudian kota bertembok ini kini menjadi sebuah tempat yang sangat megah dan penuh juga dengan warna, dan di dalamnya diisi dengan hiburan semua. Selain itu, Ching yang sudah menjadi penguasa pun mewajibkan semua anak buahnya untuk belajar ilmu kebal. Ketika Ching sedang berpesta dengan anak buahnya, Chan diam-diam sudah berada di dalam kota. Di sana dia meminta bantuan Ling Ling untuk memberitahu semua warga agar mereka segera masuk ke dalam rumah. Setelah semua warga aman, Chan pun langsung menghabisi para penjaga. Saat semua penjaga sudah terbantai, dia diam-diam masuk ke area pesta dan memberikan sebuah kejutan untuk Ching dan anak buahnya. Dalam pertarungan ini, Chan sebenarnya bisa memenangkan dengan mudah, andai mereka tidak punya ilmu kebal. Dan beruntungnya ketika sahabatnya datang di waktu yang tepat, sekarang mereka sudah pulih dari luka masing-masing, dan bahkan Jim kini menunjukkan wajahnya yang sebelumnya ditutup dengan topeng. Mereka berempat kemudian bersatu untuk menghadapi Ching dan semua pasukannya. Meskipun hanya berempat, mereka tetap mampu menyulitkan ratusan gangster tersebut. Bahkan kali ini, Chan mampu menandingi kekuatan Ching. Karena Ching sangat kebal, Xiu, dan Jim pun ikut membantu Chan. Mereka lalu menggunakan strategi untuk mengikat tangan dan kaki Ching. Dengan begitu, Ching tidak akan bisa bergerak. Namun sialnya, Ching mampu membalikan keadaan dan membuat ketiga sahabat Chan terluka parah lagi. Melihat itu, Chan pun mendorong Ching ke lantai dasar. Kan tetapi tubuh Ching masih terikat dengan tali. Selain itu, Xin juga tidak ingin membiarkan Chan ikut terjatuh ke bawah. Di saat nyawa Chan dan teman-temannya sudah di ujung tanduk, tiba-tiba ada sebuah tornado yang melanda kota tersebut. Di sini, Chan langsung merasakan kehadiran Mr. Long yang sering dipanggil dengan sebutan tornado. Di saat yang bersamaan, mereka juga melihat Ching kesakitan saat terkena angin tersebut, dan seketika mereka pun sadar kalau angin itu adalah kelemahannya. Ketika ilmu kebal Ching sudah hilang, Chan memberikan sebuah pedang kepada Xin untuk membalaskan dendam Mr. Long, dan tanpa menyia-nyiakan kesempatan, dia langsung menebas Ching. Setelah mengalahkannya, Chan dan kawan-kawan melepaskan Ketua Kam masih mendekam di kandang binatang. Di sini Ketua Kam merasa sangat bersalah atas kematian Mr. Long. Di akhir film, Chan dan ketiga sahabatnya melihat pemandangan Hong Kong yang semakin indah, dan film pun tamat.